Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sudut Wonogiri, warung mie ayam sederhana tiba-tiba jadi pusat ketakutan. Warga yang dulu antre kini saling curiga. Isu tentang anak lumpuh yang menghilang perlahan terhubung dengan kabar mengerikan tentang daging manusia yang diduga jadi campuran dagangan. Tak ada yang menyangka semua ini berawal dari tempat makan biasa. Tapi bagaimana mungkin tragedi sekelam ini bisa terjadi tanpa disadari siapapun? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak, semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Berita itu datang tanpa peringatan, menyebar dari satu mulut ke mulut lain, lalu melompat ke grup pesan warga, hingga akhirnya memenuhi layar-layar ponsel di seluruh desa kecil di Wonogiri. Awalnya hanya bisik-bisik, tapi dalam hitungan jam berubah menjadi kegemparan besar. Seorang pedagang mie ayam yang selama ini dikenal ramah dan sederhana tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena dugaan yang begitu mengerikan. Ia disebut-sebut mencampurkan daging manusia ke dalam dagangannya. Banyak yang menolak percaya. Tidak mungkin, kata sebagian warga. Dia orang baik, kata yang lain. Namun semakin banyak cerita beredar, semakin sulit pula untuk mengabaikannya. Warung mie ayam itu sendiri bukan tempat asing. Letaknya di pinggir jalan desa, beratap seng sederhana, dengan bangku kayu panjang yang sudah sedikit lapuk. Setiap sore, tempat itu hampir selalu penuh. Anak-anak pulang sekolah, pekerja yang baru selesai beraktivitas, hingga para orang tua yang sekadar ingin menikmati semangkuk mie hangat, semua pernah duduk di sana. Aroma kuah kaldu yang gurih dan hangat seringkali tercium bahkan sebelum orang sampai di depan warung. Tidak ada yang mewah, tapi justru itu yang membuatnya terasa akrab. Namun pagi itu, suasananya berubah total. Tidak ada lagi suara sendok beradu dengan mangkuk, tidak ada tawa pelanggan, tidak ada uap hangat dari panci besar. Yang ada hanyalah garis polisi berwarna kuning yang melintang di depan warung, serta beberapa petugas yang berdiri berjaga. Warga berkerumun di kejauhan, saling berbisik dengan wajah tegang. Beberapa dari mereka menutup mulut, seolah takut mengucapkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Warung yang dulu terasa hangat kini terlihat dingin dan menakutkan. Semua bermula dari satu kejadian kecil yang tak terduga. Seorang pembeli tetap, seorang pria parubaya yang sudah bertahun-tahun makan di sana, datang seperti biasa sore sebelumnya. Ia duduk di bangku favoritnya, memesan mie ayam seperti yang selalu ia lakukan. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Kuahnya masih terlihat menggoda, mie-nya masih kenyal, dan potongan daging di atasnya tampak seperti biasa. Namun saat ia mulai makan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Potongan daging itu lebih keras dari biasanya. Rasanya juga aneh, tidak seperti ayam yang biasa ia kenal. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin hanya perasaannya saja yang berbeda hari itu. Tapi semakin ia mengunyah, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu muncul. Ia akhirnya berhenti makan, menatap mangkuknya lama, lalu dengan ragu mengambil satu potong daging dan memeriksanya lebih dekat. Ada sesuatu pada seratnya, pada warnanya, yang membuat bulu kuduknya meremang. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, ia memutuskan untuk tidak diam. Ia membawa potongan daging itu ke seorang kenalannya yang bekerja di bidang kesehatan, berharap mendapatkan penjelasan. Awalnya, temannya itu juga menganggapnya hal sepele. Namun setelah diperiksa lebih teliti, ekspresi wajahnya berubah. Ia menjadi serius, bahkan sedikit pucat. Ia tidak langsung memberi jawaban pasti, tapi menyarankan agar hal ini dilaporkan ke pihak berwenang. Dari situlah semuanya mulai bergerak cepat. Laporan masuk ke polisi, dan dalam waktu singkat, tim datang ke lokasi. Warung ditutup, garis polisi dipasang, dan penyelidikan dimulai. Warga yang sebelumnya hanya mendengar kabar kini melihat sendiri bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Mereka mulai bertanya-tanya, berapa kali mereka makan di sana? Apa yang sebenarnya mereka konsumsi selama ini? Beberapa warga mulai saling berbagi cerita. Ada yang mengaku pernah merasakan hal yang sama, tapi tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa rasa mie ayam itu memang sedikit berubah dalam beberapa waktu terakhir, meski mereka tidak tahu penyebabnya. Semua cerita itu kini terasa seperti potongan puzzle yang perlahan mulai tersusun, membentuk gambaran yang semakin jelas dan semakin mengerikan. Di tengah kerumunan itu,
Ada satu hal yang membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua hanya dugaan, semua hanya cerita. Namun keheningan dari warung yang biasanya ramai itu seolah menjadi jawaban tanpa kata. Ada sesuatu yang sangat salah, dan kebenarannya mungkin jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Kesaksian mulai bermunculan seiring berjalannya penyelidikan. Warga yang awalnya hanya menjadi penonton kini satu persatu mendatangi petugas untuk menceritakan apa yang mereka ingat. Seorang ibu paruh baya mengaku sering membeli mie ayam itu untuk anak-anaknya karena harganya terjangkau. Ia terdiam lama sebelum berbicara, seolah menimbang apakah ceritanya penting atau tidak. Beberapa minggu terakhir rasanya memang agak beda, ujarnya pelan. Saya kira mungkin bumbunya berubah. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri, jelas merasa tidak nyaman dengan kemungkinan yang kini terlintas di kepalanya. Seorang pemuda yang sering nongkrong di warung itu juga memberikan kesaksian. Ia ingat betul bagaimana si pedagang belakangan terlihat berbeda. Dulu, pria itu sering tersenyum dan menyapa pelanggan dengan ramah. Bahkan kadang bercanda ringan sambil menyajikan pesanan. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ia menjadi lebih pendiam. Gerak-geriknya kaku, dan tatapannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Saya pikir dia lagi banyak masalah, kata pemuda itu. Tapi saya nggak pernah nanya. Nggak enak juga. Kesaksian lain datang dari seorang pengantar barang yang hampir setiap hari melewati warung tersebut. Ia mengaku pernah melihat sesuatu yang menurutnya aneh, tapi saat itu ia tidak terlalu memikirkannya. Beberapa kali ia melihat si pedagang membawa kantong plastik hitam dari dalam rumah ke dapur warung. Kantong itu terlihat berat, dan si pedagang selalu memastikan tidak ada yang melihatnya saat membuka isi di dalamnya. Saya kira cuma bahan biasa, ujarnya. Daging ayam atau apa gitu. Tapi sekarang kalau diingat-ingat, rasanya beda. Polisi mencatat semua kesaksian itu dengan teliti. Setiap detail, sekecil apapun, bisa menjadi petunjuk penting. Mereka mulai menyusun pola dari cerita-cerita yang tampak terpisah itu. Ada perubahan perilaku, ada kejanggalan dalam bahan makanan, dan ada aktivitas mencurigakan yang sebelumnya tidak disadari. Semua itu mengarah pada satu hal, ada sesuatu yang disembunyikan oleh si pedagang. Tetangga terdekat menjadi sumber informasi yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari melihat kehidupan si pedagang dari jarak dekat. Salah satu tetangga, seorang pria lanjut usia, menceritakan bahwa pedagang itu sebenarnya tidak hidup sendirian. Ia tinggal bersama seorang anak laki-laki yang sudah lama menderita kelumpuhan. Anak itu jarang terlihat keluar rumah, tapi keberadaannya diketahui oleh warga sekitar. Anaknya itu sudah lama sakit, kata pria itu dengan suara pelan. Sejak kecil katanya, nggak bisa jalan, lebih sering di dalam rumah. Ia menghela napas, lalu melanjutkan, dulu kadang masih terdengar suaranya. Batuk atau memanggil. Tapi, sudah lama saya nggak dengar apa-apa lagi. Informasi itu membuat penyelidik semakin tertarik. Mereka mulai menanyakan lebih banyak hal tentang anak tersebut. Kapan terakhir kali terlihat? Apakah ada yang pernah menjenguk? Apakah si pedagang pernah meminta bantuan? Jawaban yang mereka terima justru semakin menambah tanda tanya. Tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Seorang tetangga perempuan mengaku pernah menanyakan hal itu beberapa bulan lalu. Ia merasa heran karena sudah lama tidak melihat anak tersebut, bahkan sekadar bayangan di balik jendela pun tidak. Saat itu, si pedagang hanya menjawab singkat bahwa anaknya sedang dirawat oleh kerabat di luar kota. Jawaban itu terdengar masuk akal, dan tidak ada yang berpikir untuk mempertanyakannya lebih jauh. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, wanita itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Harusnya kami lebih peduli. Harusnya kami nggak langsung percaya begitu saja. Perasaan bersalah mulai muncul di antara warga. Mereka menyadari bahwa selama ini ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak ada yang benar-benar mencoba mencari tahu. Kesibukan masing-masing membuat mereka memilih untuk tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. Kini, sikap itu terasa seperti kesalahan besar. Sementara itu, polisi mulai memperluas penyelidikan ke dalam rumah si pedagang. Rumah itu terlihat sederhana dari luar, dengan dinding yang mulai kusam dan halaman kecil yang tidak terawat. Namun suasana di dalamnya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang lama terpendam.
Di bagian belakang rumah, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang terpisah dari ruang utama. Pintu kayunya sedikit terbuka, dan saat didorong, terdengar bunyi berderit pelan. Di dalamnya, terdapat sebuah tempat tidur sederhana dengan kasur tipis yang sudah tampak usang. Spray yang menutupinya terlihat kusut dan tidak bersih. Tidak ada perabot lain selain sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya terdapat beberapa barang yang tampak seperti perlengkapan sehari-hari, gelas plastik, botol air, dan beberapa bungkus obat yang sudah kosong. Semua itu menunjukkan bahwa seseorang pernah tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Namun yang paling mencolok adalah suasananya. Ruangan itu terasa lembab dan pengap, dengan bau yang sulit dijelaskan. Tidak ada jendela yang terbuka, hanya sedikit cahaya yang masuk dari celah pintu. Tempat itu terasa seperti ruang yang terlupakan, seolah keberadaannya sengaja disembunyikan dari dunia luar. Petugas saling berpandangan. Mereka tidak perlu berkata apa-apa untuk memahami bahwa ruangan ini kemungkinan besar adalah tempat tinggal anak yang selama ini disebut-sebut oleh warga. Namun kondisi yang mereka lihat jauh dari kata layak. Di titik itu, penyelidikan mulai mengarah pada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Bukan hanya soal dugaan penggunaan daging yang tidak wajar, tetapi juga tentang kehidupan yang tersembunyi di balik dinding rumah itu. Tentang seorang anak yang jarang terlihat, tentang ayah yang berubah sikap, dan tentang rahasia yang perlahan mulai terungkap. Di luar rumah, kerumunan warga masih belum bubar. Mereka menunggu, berharap mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang kini memenuhi pikiran mereka. Namun semakin lama mereka menunggu, semakin kuat pula perasaan bahwa kebenaran yang akan terungkap mungkin bukan sesuatu yang siap mereka terima. Hasil uji laboratorium akhirnya keluar setelah beberapa hari yang terasa sangat panjang bagi semua pihak. Polisi, warga, bahkan para petugas medis menunggu dengan perasaan tegang. Ketika hasil itu diumumkan, suasana seketika berubah sunyi. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi spekulasi liar. Fakta yang terungkap begitu jelas dan tidak terbantahkan, sampel daging yang ditemukan di warung mie ayam itu adalah jaringan tubuh manusia. Kabar itu menyebar cepat, jauh lebih cepat dari berita awal. Warga yang sebelumnya masih berharap ini hanya kesalahpahaman kini harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Reaksi warga beragam. Ada yang langsung menangis karena teringat sudah berkali-kali makan di warung tersebut. Ada yang marah, merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai. Ada pula yang hanya bisa diam, duduk termenung, mencoba mencerna apa yang sebenarnya telah terjadi. Warung kecil yang dulu menjadi tempat berkumpul kini berubah menjadi simbol ketakutan. Bahkan orang-orang yang hanya pernah lewat di depannya ikut merasakan dampaknya. Semua bertanya hal yang sama, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Media mulai berdatangan, membawa kamera dan mikrofon. Mereka meliput setiap sudut desa, mewawancarai warga, dan menyoroti rumah serta warung yang kini menjadi pusat perhatian nasional. Desa kecil yang biasanya tenang itu mendadak ramai oleh orang-orang asing. Namun di balik keramaian itu, ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti warga. Mereka merasa kehidupan mereka yang sederhana kini terbuka untuk dilihat semua orang, bersamaan dengan tragedi yang begitu memalukan dan menyakitkan. Di kantor polisi, sosok pedagang mie ayam itu akhirnya dimunculkan ke publik. Ia berjalan dengan langkah pelan, dikawal petugas, dengan kedua tangan terborgol di depan. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, dan tidak ada sedikit pun perlawanan dari dirinya. Banyak warga yang hadir di sana ingin melihat langsung orang yang selama ini mereka kenal. Beberapa di antara mereka bahkan tidak bisa menahan emosi, berteriak marah, sementara yang lain hanya menatap dengan ekspresi tidak percaya. Tak ada yang menyangka bahwa pria sederhana itu bisa terlibat dalam hal sebesar ini. Ia bukan orang yang dikenal bermasalah. Selama bertahun-tahun, ia hanya dikenal sebagai pedagang mie ayam yang bekerja keras untuk bertahan hidup. Ia jarang berbicara banyak, tapi selalu terlihat berusaha melayani pelanggannya dengan baik. Justru itulah yang membuat kasus ini terasa semakin sulit diterima. Sosok yang tampak biasa saja ternyata menyimpan sesuatu yang begitu kelam. Saat diinterogasi, ia awalnya tidak banyak bicara. Ia hanya duduk diam, menunduk, sesekali menarik napas panjang. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh penyidik, namun sebagian besar hanya dijawab dengan anggukan atau gelengan. Hingga akhirnya, ketika bukti-bukti mulai ditunjukkan, hasil laboratorium,
kesaksian warga, dan temuan di rumahnya, ia tidak lagi bisa mengelak. Perlahan, ia mulai berbicara. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat ruangan itu menjadi hening. Ia mengakui bahwa daging yang digunakan dalam dagangannya memang bukan daging ayam. Pengakuan itu membuat semua yang hadir menahan napas. Namun apa yang ia katakan selanjutnya jauh lebih mengguncang. Ia menceritakan tentang anaknya, seorang anak laki-laki yang telah lama hidup dalam kondisi lumpuh. Anak itu sepenuhnya bergantung padanya untuk makan, minum, dan segala kebutuhan sehari-hari. Tidak ada keluarga lain yang membantu, tidak ada tetangga yang benar-benar tahu kondisi sebenarnya di dalam rumah itu. Selama ini, ia menjalani semuanya sendirian. Dengan suara yang semakin bergetar, ia mengungkapkan bahwa kondisi ekonominya semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Penghasilan dari berjualan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi untuk merawat anaknya yang membutuhkan perhatian khusus. Ia mulai kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Hari demi hari terasa semakin berat. Ia mengaku bahwa pada titik tertentu, ia mulai kehilangan arah. Ia tidak lagi tahu harus meminta bantuan kemana. Rasa malu dan putus asa membuatnya memilih untuk diam. Hingga akhirnya, dalam kondisi yang sangat tertekan, ia mulai mengabaikan kebutuhan anaknya. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Pengakuan itu membuat suasana ruangan berubah menjadi sangat berat. Tidak ada yang berbicara. Bahkan para penyidik yang sudah terbiasa menghadapi berbagai kasus pun terlihat terdiam. Apa yang mereka dengar bukan sekadar pengakuan kejahatan, tetapi juga gambaran tentang keputusasaan yang begitu dalam. Namun cerita itu belum selesai. Dan apa yang akan ia ungkapkan selanjutnya menjadi titik yang benar-benar mengubah segalanya. Dengan napas yang semakin berat, pria itu melanjutkan pengakuannya. Ia mengatakan bahwa hari ketika anaknya meninggal adalah hari yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Rumah mereka saat itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara minta tolong, tidak ada batuk pelan dari kamar belakang. Hanya keheningan yang terasa begitu menekan. Ia masuk ruangan kecil itu dan menemukan anaknya sudah tidak bergerak. Tubuhnya lemah, kurus, dan dingin. Untuk beberapa saat, ia hanya berdiri di sana, tidak mampu melakukan apapun. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan. Ia tahu bahwa ia harus melaporkan kejadian itu, meminta bantuan, atau setidaknya memberikan pemakaman yang layak. Namun yang ia rasakan saat itu bukan hanya kesedihan. Ada rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Ia takut orang-orang akan tahu bagaimana kondisi anaknya selama ini. Ia takut dihakimi, dipersalahkan, bahkan mungkin ditinggalkan sepenuhnya oleh lingkungan sekitar. Dalam pikirannya yang kacau, semua kemungkinan itu terasa lebih menakutkan daripada kenyataan yang ada di depannya. Hari itu berlalu tanpa keputusan yang jelas. Ia hanya duduk di luar kamar, menatap kosong ke arah lantai, sementara tubuh anaknya masih terbaring di dalam. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah dunia di luar sana berhenti. Namun kenyataannya tidak. Keesokan harinya, ia tetap harus membuka warungnya. Ia tetap harus memasak, tetap harus melayani pelanggan, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam kondisi itulah, pikiran-pikiran gelap mulai muncul. Ia memikirkan bagaimana ia bisa bertahan hidup. Ia memikirkan hutang yang belum terbayar, bahan makanan yang semakin mahal, dan pelanggan yang mulai berkurang. Semua itu menumpuk di kepalanya, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Hingga akhirnya, sebuah keputusan yang tidak masuk akal mulai terbentuk, keputusan yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dengan suara yang nyaris putus, ia mengakui bahwa ia telah menggunakan tubuh anaknya sebagai bahan untuk dagangannya. Bukan karena ia tidak mencintai anaknya, tetapi karena ia merasa tidak punya pilihan lain. Dalam pikirannya yang sudah dipenuhi keputusasaan, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia tahu itu salah. Ia tahu itu melanggar batas kemanusiaan. Tapi saat itu, ia tidak lagi berpikir sebagai manusia yang utuh, ia hanya berpikir bagaimana bisa terus hidup dari hari ke hari. Pengakuan itu membuat semua orang yang mendengarnya kehilangan kata-kata. Bahkan bagi mereka yang mencoba memahami, hal itu tetap terasa sulit diterima. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa melakukan hal seperti itu kepada anaknya sendiri?
Pertanyaan itu terus berputar di kepala banyak orang, tanpa jawaban yang benar-benar memuaskan. Kabar tentang pengakuan tersebut segera menyebar ke masyarakat luas. Reaksi yang muncul jauh lebih besar dari sebelumnya. Banyak yang marah, merasa bahwa tindakan itu tidak bisa dimaafkan dalam keadaan apapun. Mereka menuntut hukuman seberat-beratnya, menganggap bahwa apa yang dilakukan pria itu telah melewati batas yang tidak bisa ditoleransi. Namun di sisi lain, ada juga suara-suara yang mencoba melihat dari sudut pandang berbeda. Beberapa orang mulai bertanya, bagaimana seseorang bisa sampai pada titik seperti itu? Apa yang terjadi dalam hidupnya hingga ia kehilangan arah sedemikian jauh? Apakah ia sepenuhnya pelaku atau juga korban dari keadaan yang lebih besar? Perdebatan pun tidak terhindarkan. Di media, di warung kopi, bahkan di rumah-rumah warga, orang-orang membicarakan hal ini dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang tegas mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Ada pula yang merasa bahwa tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari masalah kemiskinan, kesepian, dan kurangnya perhatian sosial. Beberapa organisasi sosial mulai turun tangan. Mereka tidak membenarkan tindakan pria tersebut, tetapi mereka menyoroti kondisi yang melatar belakanginya. Mereka berbicara tentang banyaknya keluarga yang hidup dalam kesulitan tanpa bantuan yang memadai. Tentang orang-orang yang berjuang sendirian, tanpa tahu harus meminta tolong kemana. Kasus ini pun berubah menjadi lebih dari sekadar perkara kriminal. Ia menjadi cermin bagi masyarakat tentang bagaimana mereka saling memperhatikan atau justru saling mengabaikan. Tentang bagaimana seseorang bisa terlihat baik-baik saja di luar, padahal di dalamnya sedang runtuh perlahan. Sementara itu, pria itu tetap berada dalam tahanan. Ia tidak lagi banyak bicara. Setiap hari ia jalani dengan diam, seolah semua yang ingin ia katakan sudah habis. Wajahnya kosong, tidak menunjukkan perlawanan ataupun penyesalan yang berlebihan. Hanya ada kelelahan yang dalam, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Di tengah semua keramaian dan perdebatan itu, satu hal tetap tidak berubah, kehilangan seorang anak, dan sebuah keputusan yang telah mengubah segalanya. Dan kini, semua orang menunggu bagaimana akhir dari kisah yang begitu rumit dan menyakitkan ini akan ditentukan. Proses hukum berjalan perlahan namun pasti. Setiap tahapnya disorot oleh publik, seolah semua orang ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Ruang sidang menjadi tempat berkumpulnya berbagai emosi, amarah, kesedihan, kebingungan, bahkan rasa iba. Pria itu duduk di kursi terdakwa dengan tubuh sedikit membungkuk, mengenakan pakaian sederhana yang kini tampak lusuh. Ia tidak lagi menatap ke sekeliling. Pandangannya kosong, seakan semua yang terjadi di luar dirinya tidak lagi memiliki arti. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas. Setiap kata terasa berat, menggambarkan tindakan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua diungkap dengan jelas, dari awal kecurigaan hingga hasil penyelidikan dan pengakuan. Di sisi lain, tim pembela berusaha menghadirkan sisi lain dari cerita itu. Mereka tidak menyangkal apa yang telah terjadi, tetapi mencoba menunjukkan bagaimana kondisi mental dan tekanan hidup telah mendorong pria itu ke titik terendah dalam hidupnya. Beberapa saksi dihadirkan ke persidangan. Ada warga yang pernah menjadi pelanggan, ada tetangga yang mengenalnya sejak lama, dan ada juga ahli yang menjelaskan kondisi psikologis seseorang dalam tekanan ekstrim. Setiap kesaksian menambah lapisan baru dalam memahami kasus ini. Tidak lagi hitam dan putih, tetapi penuh dengan area abu-abu yang sulit dijelaskan dengan sederhana. Di luar ruang sidang, masyarakat terus berdebat. Ada yang tetap bersikeras bahwa hukuman berat adalah satu-satunya jalan. Bagi mereka, apapun alasannya, tindakan itu tidak bisa diterima. Namun ada juga yang mulai mempertanyakan, apakah menghukum saja cukup? Apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya menutup luka tanpa menyembuhkannya? Konflik pun tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di tengah masyarakat. Beberapa warga mulai merasa bersalah karena merasa telah mengabaikan tanda-tanda yang ada. Mereka mengingat kembali momen-momen kecil, perubahan sikap si pedagang, hilangnya suara anak dari dalam rumah, jawaban singkat yang dulu mereka terima tanpa curiga. Semua itu kini terasa seperti peringatan yang terlewatkan. Di sisi lain, ada juga warga yang merasa tidak terima jika desa mereka terus dikaitkan dengan tragedi ini. Mereka ingin melanjutkan hidup,
ingin melupakan, dan berharap semua ini segera berakhir. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Luka yang ditinggalkan terlalu dalam, dan bayang-bayang kejadian itu masih terasa di setiap sudut. Hakim akhirnya membacakan putusan setelah melalui pertimbangan panjang. Ruang sidang menjadi sangat hening. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Dalam putusannya, hakim menyatakan pria itu bersalah atas perbuatannya. Namun, ia juga mempertimbangkan kondisi yang melatar belakangi tindakan tersebut, kemiskinan, tekanan mental, dan kurangnya dukungan sosial. Hukuman dijatuhkan, tidak ringan, tetapi juga tidak seberat yang dituntut oleh sebagian pihak. Keputusan itu langsung memicu reaksi beragam. Ada yang merasa keadilan telah ditegakkan, ada yang merasa hukuman itu terlalu ringan, dan ada pula yang melihatnya sebagai keputusan yang mencoba menyeimbangkan hukum dan kemanusiaan. Seiring berjalannya waktu, perhatian publik mulai berkurang. Media tidak lagi setiap hari memberitakan perkembangan kasus ini. Desa itu perlahan kembali ke rutinitasnya, meski tidak sepenuhnya sama. Warung mie ayam itu tetap kosong, tidak ada yang berani menyentuhnya. Bangunan itu berdiri diam, menjadi pengingat bisu dari apa yang pernah terjadi. Beberapa warga mulai mengambil langkah kecil untuk berubah. Mereka lebih peduli satu sama lain, lebih sering bertanya kabar, dan tidak lagi terlalu cepat mengabaikan hal-hal yang terasa janggal. Tragedi itu, meskipun menyakitkan, memberikan pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan. Masalah hukum mungkin telah selesai, tetapi dampaknya masih terasa. Bagi sebagian orang, ini adalah kisah tentang kejahatan yang tidak termaafkan. Bagi yang lain, ini adalah cerita tentang keputusasaan yang tidak tertolong. Dua pandangan itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya bertemu, tetapi keduanya menjadi bagian dari kenyataan yang harus dihadapi. Pada akhirnya, kehidupan terus berjalan. Namun di sudut desa Wonogiri itu, ada satu cerita yang akan selalu dikenang, bukan hanya karena kengeriannya, tetapi juga karena pelajaran pahit di baliknya. Bahwa di balik setiap tragedi besar, seringkali ada kisah sunyi yang luput dari perhatian. Dan mungkin, jika saja kisah itu didengar lebih awal, semuanya bisa berakhir dengan cara yang berbeda. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.